Nah, aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar di tahun 2019, masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan. Ketika politik itu berkenalan dengan agama dan menunggangi agama, maka semua kebencian dan dendamnya itu menjadi awet. Jangan sampai residu-residu politisasi agama yang dibangun sejak 2014 di Pilkada DKI 2017 dan pemilu 2019 ini kemudian menjadi ekstraksi di kepala setiap manusia di Indonesia yang kemudian tetap merawat kebencian-kebencian itu. Dan negara ini harus diakuin memang udah darurat penista agama, semuanya masuk ke sini. Nah, ini harus ditertibin, diselesain dulu. Karena ketika zaman Soekarno kan saya bilang berkali-kali, boleh dikatakan hampir tidak ada. Kalau saya melihat ya, kejadian yang menimpa Ade Armando ini adalah bagian dari residu-residu yang terjadi dalam politisasi agama dalam 2 pemilu terakhir dan 1 pilkada 2017 di DKI. Ini semua harus bertanggung jawab. Artinya pertanggungjawaban itu adalah kejadian serupa, penggunaan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik, narasi-narasi politik. Ini ada apa gitu? Ini sangat keterlaluan. Dan ingat, kita akan demo lagi kalau perlu. Mabes Polri kita demo. Takbir! 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 Ini memang dia harus dijauhi. Kalau tidak, titik kulminasinya akan terjadi di 2024. Dan ini sangat bahaya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran pemilu 2024. Presiden berpesan agar KPU menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, tak ingin peristiwa kekerasan akibat politisasi identitas residu pemilu 2019 dalam kasus penganiayaan Ade Armando kembali terjadi. Adi pun meminta KPU dan Bawaslu untuk tegas dalam menegakkan larangan isu sara, termasuk tegas terhadap elit politik. KPU dan Bawaslu harus tegas kepada siapapun pihak-pihak yang kemudian mencoba untuk menjadikan isu identitas sebagai insentif untuk memenangkan pertandingan standar pada level elit politik. Jangan ada kontestan elit politik pada relawan dan tim sukses yang mencoba untuk terus mengunyah-ngunyah identitas agama, identitas sara tertentu hanya demi untuk mendapatkan insentif politik. Karena kita melawan kekuatan hukum, mereka lebih siap sudah. Tapi insya Allah dengan kekuatan turun kita di jalan, mereka belum bisa tandingin sampai saat ini. Untuk itu kita siap turun lagi ke jalan, saudara. Takbir! Inilah residu-residu politisasi agama itu. Dan kebencian itu terjadi ketika kerumunan besar itu sedang berlangsung ya. Bagaimana penggunaan politik identitas itu membeku di dalam kepala setiap manusia dan meneriakkan takbir ini kan betul-betul menjadi satu ideologis gitu dan berbasis politik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan perbedaan pilihan politik wajar di masa pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi dia berharap konflik yang ada nanti tidak akan sampai menghancurkan. Konfliknya yang penting tidak menghancurkan, tapi konfliknya perlu dimanage sedemikian rupa, ujar Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR, Jakarta pada Rabu 13 April. Tito berkaca pada pemilu 2019 yang menimbulkan konflik dan polarisasi di masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan politik. Menurutnya pengalaman tersebut harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu. Menurutnya masa kampanye pemilu 2019 yang terlalu lama menyebabkan politik identitas serta suku, agama, ras, dan antar golongan yang rawan menciptakan konflik muncul di tengah masyarakat. Dia mengatakan bahwa pemilu 2024 perlu dilaksanakan dengan lancar serta aman bagi masyarakat. Kedua adalah aman. Aman ini dalam arti aman buat rakyat,
Kemudian rakyat kita belajar di 2019 di mana masa kampanye hampir 7 bulan. Kita lihat ada politik identitas, politik sara yang keluar. Itu rawan, kata Tito. Selain aman bagi rakyat, Tito juga mengingatkan pemilu 2024 harus aman bagi para penyelenggara, berkaca dari banyaknya petugas pemilu yang wafat pada pemilu 2019 lalu. Nah, aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar di tahun 2019, masa kampanye yang hampir 7 bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik sara yang keluar, itu rawan. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024. Dia mengatakan pemilu 2024 juga harus aman bagi peserta pemilu dari tingkat nasional hingga kabupaten atau kota, serta aman bagi para aparat dan petugas menjaga keamanan. Prinsip pemilu yang aman dan lancar tersebut dapat dipertimbangkan oleh KPU dalam menyusun jadwal, tahapan, dan program pemilu 2024. Politik identitas sendiri secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal, fisik, dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan. Problematika kebangsaan kembali mengedepankan tatkala bangsa ini memasuki era demokratisasi. Hal itu terutama terkait dengan hadirnya berbagai ekspresi, kebangkitan primordialisme di berbagai daerah yang melandaskan diri pada nilai-nilai keetnisan. Biasanya politisi yang cerdik segera memanfaatkan permainan politik identitas, terutama agama. Sebagian umat pendukungnya sudah lupa bahwa agama merupakan hal fundamental dalam memperbaiki etika dan akhlak di kehidupan duniawi dan universal. Tidak sempit hanya untuk kekuasaan politik. Celakanya mereka terus bermanuver meluapkan emosi kebencian, mengintimidasi, tidak toleran, menghina, menghasut, bahkan membunuh terhadap orang-orang yang berbeda dengan mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya segera menyadari polaritas Indonesia sebagai suatu kenyataan yang harus dijadikan kekuatan dalam membubuhkan saling percaya. Kepercayaan merupakan modal sosial yang mampu mendorong kerjasama dan gotong royong secara efektif berdasarkan norma dan nilai-nilai yang dijunjung bersama. Menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah untuk melindungi dan membangun kebinekaan dari ronggongan identitas nafsu yang bersifat keduniawian. Dengan begitu maka bahaya politik identitas dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Saling percaya sebagai pelumas terbaik dalam kemajuan bangsa dan negara tercinta. Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat.